Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bersyukur kepadanya Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian kita senantiasa bersalawat, mengirimkan salawat dan taslim kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat ini juga tercurahkan kepada keluarga, kepada sahabat-sahabatnya, dan juga kepada umatnya sampai akhir nanti. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali melanjutkan pembahasan kita tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasul yang agung dari detik-detik kelahiran sampai dengan wafatnya, di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Sebelumnya kita kembali menjelaskan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangannya mendapatkan penentangan dari kaumnya, yaitu kaum Quraisy. Bahkan ya, di saat-saat puncak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan pahitnya dalam berdakwah, menyebarkan agama Islam ini kepada kaum Quraisy, dengan beliau mendatangi atau meninggalkan kota Mekah lalu mendatangi kota Thaif, di mana beliau kemudian mendakwahkan agama Islam kepada penduduk kota Thaif. Namun yang didapatkan oleh Rasulullah SAW justru adalah penentangan dari penduduk kota Thaif. Bahkan beliau sampai berdarah-darah dilempari dengan batu-batuan. Bukan cuma itu jemaah sekalian, beliau juga ditinggalkan oleh paman beliau yang merupakan perisai bagi beliau dari gangguan orang-orang Quraisy. Ya, walaupun pamannya sendiri wafat dalam keadaan kafir, kemudian disusul dengan wafatnya istri beliau, ya, ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan tentu jemaah sekalian, ya,
Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang berupa ujian ya, berupa ujian kepahitan yang beliau rasakan. Dan nantinya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti seluruh apa yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa kepahitan tersebut. Dan ini ya sudah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti akan datang kemudahan. Dan sesungguhnya setelah kesulitan pasti akan datang kemudahan. Olehnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut ya, beliau bahkan ditinggalkan oleh kaumnya dan juga beliau meninggalkan kota Mekah menuju kota Taif. Namun jamaah sekalian, seperti itulah yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menghibur beliau. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajak beliau, memberikan hiburan kepada hati dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa apa itu jemaah sekalian? Isra Mi'raj. Ini sebagai hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang merupakan khususiat atau kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dialami oleh nabi-nabi yang lainnya dan juga tidak didapatkan oleh nabi-nabi yang lainnya. Olehnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perjalanan ini. Maka pertanyaannya jemaah sekalian, kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Dijelaskan dalam kitab ini. Wa ikhtalafa fi ta'yini zamanihi ala aqwali. Di sini ya, para ulama kita kemudian ya, berbeda pendapat ya, menentukan kapan tahun terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini. Ada beberapa pendapat ya, kami sebutkan di sini. Faqila kana al-Isra' fi sanati allati akramahu Allah fiha bin nubuwah. Sebuah pendapat ya, menyatakan bahwa peristiwa Isra ya, itu terjadi pada tahun ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian memuliakan beliau dengan mengangkatnya sebagai nabi. Ya, jadi peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat ya, sebagai nabi dan rasul. Dan pendapat ini ya, adalah pendapat dari Al-Imam At-Tabari. Al-Imam At-Tabari. Kemudian pendapat yang kedua, waqila kana ba'dal ba'thi bi khamsi sinin. Ini pendapat yang kedua, bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi 5 tahun setelah diutusnya beliau menjadi nabi. Raja'a dzalika An-Nawawi wal Qurtubi. Dan pendapat ini raja'a dzalika An-Nawawi wal Qurtubi. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam Al-Qurtubi. Kemudian pendapat yang ketiga, kana Lailatul Sab'i wa Ishrina min syahri Rajab sanati ashir min nubuwah. Ya. Pendapat yang ketiga bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada malam 27 di bulan Rajab, tahun ke-10 kenabian. Dan pendapat ini yang banyak kita ambil atau kita pahami di negeri kita. Ya. Wa ikhtarahu al-'allamah al-Mansurfuri. Dan ini pendapat yang dipilih oleh salah seorang ulama, al-'allamah al-Mansurfuri. Kemudian pendapat berikutnya, wa qila qabla al-hijrah bi sanati bi sittati ashri syahran.
Pendapat yang keempat ini adalah peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi sebelum beliau berhijrah ke Madinah, ya. Atau terjadi pada 16 bulan sebelum beliau hijrah. Ya, pendapat ini ya, tepatnya pada bulan Ramadan tahun 12 kenabian. Ya. Kemudian pendapat kelima, qabla al-hijrah bisanati wa syahrain. Ini pendapat yang kelima, peristiwa ini terjadi 1 tahun atau 2 bulan sebelum beliau berhijrah. Au fil Muharram, atau pada bulan Muharram, tahun ke-13 ya, kenabian. Ini pendapat yang kelima. Selanjutnya pendapat yang keenam, qabla al-hijrah bisanati. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi sebelum beliau berhijrah atau 1 tahun sebelum beliau berhijrah, ya. Tepatnya pada bulan Rabiul Awal sanati, ya, ini tahun ke-13, ya, sejak beliau diutus sebagai seorang nabi. Jadi ada 6 pendapat yang disebutkan dalam kitab ini, ya. Dan yang perlu kita pahami jemaah sekalian, ya, bahwasanya dari riwayat-riwayat yang ada itu belum ada riwayat yang ya, betul-betul ya, kuat menyebutkan kapan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini. Bahkan ya, kalau yang dijelaskan di sini adalah tahunnya, ya, tahun di mana terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu. Bahkan para ulama kita ya, berbeda pendapat, apatah lagi dengan tanggalnya dan bulannya, ya. Jadi tidak ada pendapat yang kuat ya mengenai kapan terjadinya Isra Mi'raj itu. Kita sudah menyampaikan ya, beberapa pendapat di sini. Selanjutnya jemaah sekalian, apa saja yang terjadi pada peristiwa Isra Mi'raj ini, ya. Dan kita sampaikan juga bahwa ya, pendapat-pendapat yang sudah kami sebutkan tadi, ya, ya, sebagian ya, para ulama kita melemahkan, ya. Bahkan 3 pendapat pertama yang sudah kita sebutkan bahwasanya ya, ada pendapat yang lemah, ya. Kenapa? Karena Ibunda Khadijah itu beliau wafat pada bulan Ramadan di tahun ke-10 kenabian, ya. Artinya kewafatan dari beliau ini adalah sebelum datangnya wahyu yang mewajibkan sholat 5 waktu, ya. Dan tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama, ya, bahwasanya sholat 5 waktu itu diwajibkan pada malam Isra, ya, atau setelah terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama hadis ya itu menceritakan ya, rincian daripada peristiwa terjadinya Isra dan Mi'raj ini. Dan ya kalau kita lihat di hadis-hadis baik itu diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, kurang lebih ada, kalau tidak salah saya itu ada 20 riwayat ya, yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari ya, dari 6 orang sahabat. Kemudian Imam Muslim kemudian menyebutkan ya, kurang lebih 18 hadis-hadis tentang peristiwa Isra Mi'raj ini yang berasal dari 7 orang sahabat. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj ini ya, adalah merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala nampakkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan bagi ya, kaum Quraisy yang ada di Mekah. Tadi kita sudah sebutkan ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diperintahkan oleh Allah melakukan perjalanan ini ya, yang pada saat itu beliau sedang berada atau sedang berbaring di Hijr Ismail ya, di Hijr Ismail yang ada di depan Ka'bah itu, dan ini sebenarnya bagian dari bangunan Ka'bah. Bagian dari bangunan Ka'bah.
Lalu kemudian beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian ya, membedah ya, beliau ya. Itu pernah dijelaskan peristiwa ya, pembedahan Rasulullah SAW yang kemudian malaikat Jibril membedah beliau dan mencuci hati beliau atau jantung beliau itu dengan air Zam-Zam, lalu kemudian membawa wajan yang berisi hikmah dan petunjuk kepada Rasulullah, lalu kemudian dituangkan ke dada beliau dan malaikat Jibril kemudian menutup kembali dada beliau. Jadi ini ya rincian awal ya peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian, kita sebutkan di sini pendapat dari Al-Imam Ibnul Qayyim tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Asra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi ala sahih. Menurut riwayat yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya, diisrakan dengan jasadnya minal Masjidil Haram ila Baitul Muqaddas. Dari Masjidil Haram ke Baitul Muqaddas yang ada di Palestina, dan jarak antara Masjidil Haram ke Palestina ya, kalau dulu ya, sebelum ada kendaraan itu perjalanan 1 bulan dengan menggunakan unta ya. Jadi kalau kita bandingkan sekarang ya mungkin dulu itu ya, dulu itu orang mungkin tidak akan percaya peristiwa seperti ini akan terjadi. Kenapa? Perjalanan 1 bulan kok bisa ditempuh dalam waktu 1 malam atau kurang dari 1 malam. Ya kalau sekarang ya kita percaya-percaya saja. Kemudian disebutkan Al-Imam Ibnu Qayyim ya, raqiban 'alal buraq. Beliau kemudian ya, melakukan perjalanan ini menggunakan burak. Burak itu ya, dalam hadis disebutkan mempunyai cuma 1 ciri yang disebutkan ya, bahwa burak itu adalah hewan yang lebih kecil dari bigol ya, dan lebih besar dari himar ya, memiliki warna putih ya. Itu yang disebutkan dalam hadis. Jadi tidak seperti yang mungkin pernah beredar di sekitar kita ya, bahwa burak itu memiliki wajah seperti manusia ya, tidak seperti itu. Jadi ada 1 ciri itu yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahbatu Jibril alaihi wassalatu wassalam. Beliau ditemani oleh malaikat Jibril. Fanazala hunak. Lalu kemudian mereka kemudian turun. Wa shalla bi anbiya'i imaman. Beliau kemudian salat bersama para nabi. Beliau salat ya, sebagai imam ya, dan para nabi kemudian menjadi makmum. Wallahu alam apakah para nabi di sini jasad ya, atau memang hanya ruhnya saja. Ini tidak disebutkan di kitab ini. Warabatal buraku bihalaqati babil masjid. Beliau kemudian menambatkan kendaraannya tadi burak itu di tiang masjid, di mana para nabi juga menambatkan hewan tunggangannya di tempat tersebut. Jadi ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Kemudian kita akan sebutkan ya, apa saja yang kemudian terjadi pada ya peristiwa Isra Mi'raj ini. Beliau kemudian dibawa oleh malaikat Jibril ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Lalu kemudian beliau dibawa oleh malaikat Jibril untuk menaiki langit. Beliau kemudian menaiki langit ya, dalam istilah dimi'rajkan ya. Dimi'rajkan dari Baitul Maqdis menuju langit dunia. Jadi langit dunia, antara langit ini memiliki jarak-jarak.
Beliau kemudian dinaikkan oleh malaikat Jibril, dibawa oleh malaikat Jibril menggunakan kendaraan burak tadi menuju langit dunia, artinya langit yang pertama. Kemudian Jibril meminta izin agar dibukakan pintu langit bagi beliau. Meminta izin karena setiap langit itu memiliki penjaga-penjaga. Beliau kemudian meminta, Jibril kemudian meminta izin agar dibukakan pintu yang pertama, pintu langit pertama bagi beliau. Maka kemudian terbukalah pintu langit yang pertama. Di langit pertama jemaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian melihat bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Apa yang beliau lakukan? Beliau kemudian memberi salam kepada Nabi Adam alaihissalam di langit yang pertama. Dan kemudian Nabi Adam membalas salam tersebut, lalu kemudian mengakui kenabian dan kerasulan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa berikutnya Allah kemudian menampakkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ruh-ruh para syuhada. Ini masih di langit pertama. Beliau ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ruh-ruh para syuhada dari sebelah kanannya dan ruh-ruh orang yang sengsara atau orang yang disiksa dari sebelah kirinya. Ini peristiwa yang terjadi di langit pertama. Kemudian jemaah sekalian, beliau dimi'rajkan lagi ke langit yang kedua. Tsumma araja bihi ila as-sama'i tsaniyah. Beliau dimi'rajkan ke langit yang kedua, fastaftaha lahu, dibukakan pintunya, fara'a fiha Yahya bin Zakaria wa Isa bin Maryam. Ini di langit kedua. Beliau dibukakan pintu langit kedua. Lalu kemudian beliau melihat Nabi Yahya bin Zakaria dan juga Nabi Isa bin Maryam. Jadi dua nabi di langit kedua. Falaqihima wa sallama alaihima. Beliau lalu memberi salam kepada Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Faradda alaihi. Kedua nabi ini kemudian membalas salam beliau, waraja bihi wa aqra binubuwatihi. Jadi sama seperti di langit pertama, kedua nabi ini kemudian mengakui kerasulan, kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma araja bihi ila as-sama'i tsalitsah. Kemudian beliau dimi'rajkan menuju langit ketiga. Fara'a fiha Yusuf. Di langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Wasallama alaihi faradda alaihi. Beliau memberi salam kepada Nabi Yusuf. Faradda alaihi. Nabi Yusuf kemudian membalas salamnya wa aqrabin nubuwah dan mengakui kenabian beliau. Begitu terus terjadi sampai beliau kemudian menuju langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Lalu kemudian dinaikkan ke langit yang kelima. Fara'a fiha Harun ibni Imran. Beliau bertemu dengan Nabi Harun di langit yang kelima. Tsumma araja ila as-sama'i sadisa. Beliau kemudian dinaikkan lagi, dimi'rajkan ke langit yang keenam. Falaqa fiha Musa ibni Imran. Beliau di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, memberi salam, kemudian Nabi Musa mengakui kerasulan beliau. Dan jemaah sekalian, dijelaskan di sini, falamma jawazahu baka Musa faqala lahu ma yabkika. Ketika beliau kemudian berada di langit yang ketujuh, beliau kemudian bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim lalu memberi salam kepadanya, dan Nabi Ibrahim kemudian seperti nabi-nabi sebelumnya mengakui kenabian dan kerasulan beliau. Lalu kemudian jemaah sekalian, beliau dinaikkan ke Sidratul Muntaha, dari langit ketujuh. Beliau dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Tsumma rafa'a ila Sidratul Muntaha, tsumma rafa'a lahul Baitul Ma'mur. Dari Sidratul Muntaha kemudian beliau dinaikkan lagi menuju
Baitil Ma'mur. Thumma araja bihi ilal Jabari Jalla Jalaluh. Ya, ilal Jabbari Jalla Jalaluh. Lalu kemudian beliau dimi'rajkan lagi menuju Allah yang Maha Agung dan juga Maha Perkasa. Dana minhu hatta kana qaba qausaini au adna. Beliau kemudian semakin mendekat kepada Allah hingga hampir sejarak 2 buah busur atau lebih dekat lagi. Ini pertemuan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Fa auha ila 'abdihi ma auha. Jelaskan di sini sebagaimana terdapat di surat An-Najm ya. An-Najm fa auha bihi ma auha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau ya, apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kewajiban ya, untuk mendirikan salat. Dan di awal beliau menerima kewajiban mendirikan salat ini ya, beliau diperintahkan untuk melakukan atau mendirikan salat sebanyak 50 waktu salat. Jadi 50 waktu salat yang pertama. Lalu kemudian beliau kembali hingga sampai ke langit ketujuh, beliau bertemu atau ya diturunkan dari Sidratul Muntaha. Kemudian beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian Musa bertanya kepada beliau, ya Muhammad, apa yang diperintahkan kepadamu? Beliau lalu menjawab, ya, wahai Musa, ya, saya diperintahkan untuk mendirikan 50 waktu salat. Maka dia berkata, ini perkataan Nabi Musa, umatmu pasti tidak akan sanggup untuk melakukan ya salat tersebut sebanyak 50 kali. Maka kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan untuk umatmu. Jadi ini Nabi Musa alaihissalam ya, mengetahui bahwasanya kelemahan daripada umat yang akan datang ya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu tidak akan mampu untuk menjalankan salat selama 50 kali dalam sehari semalam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan lagi. Beliau kemudian menoleh ke arah Jibril ya, seakan ingin meminta pendapat daripada Jibril alaihissalam tentang masalah salat ini. Ya. Jibril kemudian mengisyaratkan ya, sebaiknya beliau meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau kembali ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta keringanan ya, agar diberikan keringanan dalam menjalankan salat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan tersebut ya, sampai mengurangi ya, menjadi 10 waktu salat. Ya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menerima perintah untuk melakukan 10 kali waktu salat ini, beliau kemudian turun hingga kembali menemui Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lantas memberitahukan hal tersebut. Ya. Beliau memberitahukan kepada Nabi Musa. Maka kemudian Nabi Musa berkata kepada beliau, kembali lagi kepada Tuhanmu. Ya. Minta lagi keringanan. Dan Rasulullah SAW ya, setelah meminta keringanan beberapa kali, beliau kemudian mondar-mandir ya, dari Nabi Musa ke Allah. Hingga akhirnya Allah kemudian menjadikan perintah salat ini menjadi 5 waktu. Sebagaimana yang kita lakukan saat ini. Nabi Musa kemudian memerintahkan lagi kepada Rasulullah SAW agar kembali kepada Allah untuk meminta lagi keringanan. Ya. Namun jemaah sekalian, Rasulullah kemudian ya, sudah mengetahui bahwa umatnya akan mampu untuk melakukan 5 kali waktu salat tersebut. Kemudian beliau berkata, sungguh aku malu kepada Tuhanku, di mana ya, aku pun rela ya, untuk menerima 5 kali waktu sholat dalam sehari semalam ini. Maka kemudian ya, setelah itu beliau kemudian turun ya,
dan menyeru, ya, terdengar suara yang menyeru kepada beliau bahwa aku telah memberlakukan, ya, fardu atau solat fardu tersebut dan telah memberikan keringanan kepada, ya, para hamba-hambaku. Jemaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj ini kemudian, ya, adalah peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat dan berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Kalau perintah-perintah yang lain tentu lewat wahyu yang dibawa langsung melalui malaikat Jibril. Namun perintah salat ini tidak melalui malaikat Jibril, namun beliau sendiri yang langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini secara ringkas kita sebutkan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendapatkan perintah 5 waktu salat yang tadinya dari 50 waktu salat. Dan jamaah sekalian, setelah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Rasulullah kemudian kembali ke kota Mekah. Beliau kembali ke kota Mekah sampai dengan masuk waktu fajar. Dan di saat-saat beliau sallallahu alaihi wasallam telah menerima wahyu atau menerima perintah solat ini, setelah peristiwa Isra dan Mi'raj itu, beliau kemudian menyampaikan hal ini kepada kaumnya, yaitu kaum Quraisy, yang ada di kota Mekah. Sehingga beberapa kaum Quraisy yang benar mendengarkan apa yang menjadi kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait peristiwa tersebut, sebagian mereka disebutkan di sini, sebagian mereka ada yang meletakkan tangannya di kepalanya, atau sebagian lagi ada yang menertawakan, karena tentu hal tersebut tidak, secara logika tidak sampai. Bagaimana bisa perjalanan yang menggunakan unta selama 1 bulan itu bisa dilakukan hanya dalam waktu semalam? Dan tentunya ini adalah ujian bagi orang-orang yang beriman, sekalian. Dan ketika mendengarkan peristiwa itu, bahkan bukan saja orang-orang kafir Quraisy, orang yang sudah beriman pun sebagian ada yang sampai murtad. Jadi jemaah sekalian, makanya ketika mendengarkan peristiwa Isra Mi'raj ini, ketika kita mau hubungkan dengan nalar kita atau logika kita, tentu tidak masuk akal. Namun yang kita butuhkan di sini adalah, yang banyak berperan tentunya adalah iman kita. Sehingga disebutkan bahwasanya ketika orang-orang Quraisy, kafir Quraisy yang pada saat itu mendengarkan peristiwa ini, bahkan ada yang sampai murtad tadi, yang setelah beriman. Namun jemaah sekalian, ada salah satu tokoh dari orang-orang Quraisy tersebut yang ketika mendengarkan peristiwa terjadinya Isra Mi'raj ini dari Rasulullah SAW, beliau kemudian langsung membenarkannya. Bahkan dikatakan bahwasanya, seandainya engkau Muhammad, seandainya aku melihat tembok yang ada di depan itu berwarna putih, lalu Muhammad menyebutkannya dia berwarna hitam, maka saya tidak akan mempercayai apa yang aku lihat. Saya akan membenarkan apa yang dikatakan oleh Muhammad. Dan ini merupakan keimanan yang besar, jemaah sekalian. Sehingga dikatakan bahwasanya jika saja keimanannya ditimbang dengan keimanannya seluruh umat ini, maka tentu keimanannya akan lebih berat. Dan beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai beliau kemudian diberikan gelar As-Siddiq setelah membenarkan dari peristiwa yang terjadi yang diceritakan oleh Rasulullah SAW tersebut. Ini jamaah sekalian tentang peristiwa terjadinya Isra dan Mi'raj yang bisa kita jelaskan pada pertemuan ini.
ya, dan tentunya ya, jemaah sekalian bahwasanya peristiwa ini adalah ya, seperti yang kita sebutkan ya, di awal adalah menjadi hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala beliau kemudian mendapatkan penentangan dari kaumnya, kaum Quraisy yang begitu banyak memberikan penyiksaan kepada beliau dan juga para sahabat-sahabatnya. Dan juga ada beberapa ya, peristiwa yang terjadi ketika beliau menceritakan peristiwa tersebut kepada kaumnya. Di sini diceritakan yang pertama adalah beliau kemudian tak kala terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu beliau kemudian ditawari susu dan arak. Maka kemudian beliau memilih susu. Dikatakan kepada beliau, engkau diberikan petunjuk sesuai dengan fitrah. Artinya beliau tidak salah memilih. Ketika diberikan pilihan antara arak dengan susu, beliau kemudian memilih susu. Kenapa? Ketika beliau memilih ya, arak, tentu umatnya akan tersesat. Kemudian yang kedua, pada peristiwa tersebut beliau kemudian melihat 4 buah sungai di surga. 2 sungai nampak dan 2 lagi yang tersembunyi. Yang nampak adalah sungai Nil dan juga sungai Eufrat. Kemudian yang tidak nampak adalah 2 sungai di surga. Disebutkan di sini bahwa makna melihat sungai Nil dan sungai Eufrat adalah sebagai isyarat bahwa akan eksisnya Islam di kedua wilayah tersebut. Sungai Nil yang berada di perbatasan antara Arab Saudi dengan Mesir dan juga sungai Eufrat. Ya, ada di daerah Syam, kalau tidak salah di daerah Syam ya. Jadi di situ nanti akan berkembang Islam. Kemudian beliau melihat malaikat Malik, penjaga neraka. Dinampakkan wajah dari malaikat Malik yang tidak sedikit pun terlihat atau terpancar kegembiraan dan keceriaan. Ini beliau saksikan ya. Beliau juga melihat surga dan neraka. Kemudian beliau melihat para pemakan harta anak-anak yatim. Mereka kemudian memiliki bibir seperti bibir unta. Nah, ini siksaan-siksaan yang sudah diperlihatkan kepada beliau. Bentuk-bentuk siksaan. Kemudian beliau melihat para pemakan riba yang memiliki perut buncit ya. Dan dengan kondisi seperti itu mereka tidak mampu untuk beranjak atau bergerak dari tempat mereka berada. Kemudian beliau juga ya, diperlihatkan kondisi para pezina yang di antara tangan-tangan mereka itu terdapat daging yang gemuk dan segar. Di satu tangannya itu ada daging yang segar dan di tangan yang sebelahnya atau tangan kirinya itu ada daging yang bernanah. Maka orang ini kemudian memakan daging yang bernanah tersebut. Kemudian beliau juga diperlihatkan para rombongan niaga. Nah, ini kisahnya masyhur ketika Rasulullah SAW kemudian kembali dari peristiwa Mi'raj tersebut, beliau melihat rombongan kafilah Quraisy yang sedang kembali dari Syam ya, atau dari Palestina ya. Jadi itu orang-orang Quraisy melakukan perjalanan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Quraisy ya. Ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Jadi mereka melakukan perjalanan baik itu ke daerah selatan Yaman maupun ke arah Syam. Itu mereka biasa lakukan baik itu untuk bepergian ya, maupun untuk berdagang. Nah, beliau ketika kembali dari peristiwa Isra Mi'raj ini, beliau kemudian bertemu dengan rombongan kafilah Quraisy, ya, orang-orang Mekah yang sedang kembali dari Syam. Dan di situ beliau menemukan salah satu unta yang mendahului rombongan tadi. Jadi beliau melihat hal itu. Tak kala beliau kemudian sampai di Mekah, dan hal ini beliau ceritakan kepada penduduk Mekah yang mereka kemudian bertanya tentang hal tersebut. Beliau sampaikan bahwasanya nanti akan datang kafilah Quraisy di hari ini, dan itu beliau sudah tahu. Beliau sudah tahu kapan datangnya dan juga kapan sampainya di kota Mekah. Beliau ceritakan, dan hal ini jemaah sekalian diketahui oleh orang-orang Quraisy yang ketika rombongan tadi tiba di kota Mekah itu tepat ya sebagaimana apa yang Rasulullah SAW sampaikan
Maka bahkan hal ini ya, walaupun ya seluruh orang-orang Quraisy kota Mekah percaya ya bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini sesuai dengan kenyataan. Beliau mengetahui dan hal itu tidak mungkin Rasulullah SAW membuat cerita yang dikarang-karang saja. Maka mereka kemudian serentak percaya akan hal tersebut, bahwasanya ya, apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW itu sesuai dengan apa yang yang akan terjadi, ya. Sehingga tibalah kafilah itu. Ya, kemudian pada peristiwa Isra, ya, di mana Rasulullah SAW tiba di Masjidil Aqsa, orang-orang kafir Quraisy kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW. Mereka ingin diceritakan bagaimana keadaan di Masjidil Aqsa itu, ya, bentuk bangunannya, adapun pasar-pasarnya, ya, halamannya dan lain sebagainya. Dan itu jemaah sekalian, Rasulullah SAW kemudian ceritakan di mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan langsung gambaran daripada Masjidil Aqsa itu di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bercerita tentang Masjidil Aqsa secara rinci. Dan hal ini jemaah sekalian ya, diketahui oleh ya sebagian atau tokoh-tokoh dari orang-orang Quraisy tersebut yang mereka memang ya, sering bepergian ke tempat tersebut ya di Masjidil Aqsa. Dan hal itulah yang membuat mereka kemudian tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah sebuah kebenaran yang terjadi. Namun jemaah sekalian ya, tentunya tidak semua mereka yang mau percaya begitu saja, karena hal tersebut kalau kita kondisikan pada saat terjadinya peristiwa tersebut, tentu tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan logika ya. Namun jemaah sekalian ya, seperti kita sampaikan di sini, yang kita butuhkan adalah ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang ya, Allah Subhanahu wa taala wahyukan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, ya, tidak sesuai dengan ya, logika kita atau otak kita yang mungkin tidak sampai untuk memikirkannya, namun ya, tentu keimananlah yang bisa mengalahkan semua atau hal-hal yang berhubungan dengan logika tersebut. Yang jemaah sekalian, ya, beberapa peristiwa-peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi di mana Rasulullah SAW menerima perintah sholat, sampai kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menerima 5 waktu sholat ya, dari tadinya 50 waktu sholat. Dan insyaallah pembahasan berikut akan kita lanjutkan ya, karena waktu juga tidak cukup untuk membahas ini. Kita tidak bisa sebutkan semua tentang rincian-rincian dari kejadian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan hati kita dan juga memberikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap menjalankan perintah sholat ini ya, secara berjamaah. Karena perintah sholat ini ya, adalah kekhususan yang Rasulullah SAW dapatkan ya, selain daripada nabi-nabi yang lainnya. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita dengarkan pada ta'lim kita malam hari ini. Kalau ada yang benar tentang dari Allah, dan jika ada yang salah tanya dari kami. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.